Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis online ini. Semoga ini adalah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan baginya agamanya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari kewajiban seorang muslim, yaitu tentang sholat. Di mana dalam sholat, Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun yang harus dijaga dan tidak boleh main-main. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik, para hadirin sekalian, di sini malam hari ini kita akan melaksanakan daurah surat Al-Fatihah, di mana kita akan membahas yang pertama adalah fikih dari bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Kemudian nanti yang kedua, kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir adalah talaki, insya Allah. Agar lebih berkah, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki bab yang pertama, yakni tentang fikih bacaan Al-Fatihah dalam salat. Nah, jika bacaan salat salah, ya, dalam kitab Safinatun Najah ada 3 bacaan yang masuk dalam kitab tersebut. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah tahiyat, dan yang ketiga adalah salawat. Kenapa 3 bacaan ini dimasukkan dalam kitab tersebut tentang aturan minimalnya? Karena 3 bacaan tersebut masuk rukun. Nah, Al-Fatihah ini termasuk salah satu dari rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Di mana kalau dia ditinggalkan, maka dia sholatnya menjadi tidak sah. Kecuali dengan uzur syar'i sekali, dia memang tidak hafal surat Al-Fatihah. Ya. Namun tetap kita mengatakan bahwa Al-Fatihah ini masuk dalam rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu bagaimana jika bacaan kita dalam sholat ini salah? Maka kita harus tahu lahan atau kesalahan bacaan itu ada 2. Yang pertama adalah lahan khafi. Nah, lahan khafi ini adalah yaitu kesalahan yang tidak merubah makna. Maka hukumnya kesalahan seperti ini tidak membatalkan sholat, namun makruh apabila sengaja dilakukan. Ya, seperti membaca alhamdulillah dengan lamnya terlalu syiddah. Ada seperti berhentinya. Itu tidak membatalkan sholat. Insya Allah. Kemudian, kalau lahannya adalah lahan maka kita lihat ada 2 hal. Kalau dia selain Al-Fatihah, maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau itu selain Al-Fatihahnya adalah tahiyat sama sholawat. Namun haram apabila sengaja dan makruh apabila tidak sengaja. Yang dimaksud di sini adalah kalau bacaan surat, bukan Al-Fatihah. Ya. Kemudian apabila Al-Fatihah yang salah, maka dilihat dulu. Kalau dia lahan jali, tapi tidak merubah makna, maka tidak ada masalah.
Namun kalau dia mengubah makna, maka nanti ada hukumnya sendiri. Kalau tidak mengubah makna, maka dia tidak membatalkan sholat, namun haram apabila sengaja, dalam arti haram adalah dia berdosa, dan makruh apabila tidak sengaja. Nah, adapun kalau surat Al-Fatihahnya yang salah ini sampai mengubah makna, misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alamin itu artinya alam semesta. Tapi kalau alamin dengan hamzah, maka artinya dia menjadi orang-orang yang kesakitan. Nah, maka hukumnya haram apabila sengaja, membatalkan sholat apabila ia seorang qori. Maksudnya orang qori yaitu orang yang sudah belajar Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran dan sebagainya. Walaupun tidak sengaja. Imam atau orang yang sholat sendirian wajib mengulang bacaan Al-Fatihahnya kalau tidak sengaja. Misal tadi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dia harus ngulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Ya, maka tidak batal kalau diulangi. Tapi kalau tidak diulangi, maka ada dua pendapat. Yang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan batal. Kalau dia seorang qori, maka batal. Ya. Nah, ini lahan Al-Fatihah yang mengubah makna. Ya. Khusus ini hukum untuk imam ya. Kalau dia imam yang ummi, yaitu imam yang dia itu menjadi imam karena tidak ada lagi, dan dia belum pernah belajar Al-Fatihah dengan cara yang benar atau dengan yang tepat dengan guru yang bersanad, maka disebut dengan ummi. Nah, bagaimana hukumnya kalau dia salah Al-Fatihahnya, padahal dia imam ya, imam yang ummi. Maka sholatnya sah bagi dirinya sendiri dengan syarat masih belajar. Kalau tidak belajar ya maka tidak sah. Ada yang mengatakan kalau dia tidak mau belajar agama ini maka dikatakan sampai murtad karena tidak mau belajar. Tapi kalau dia belajar tapi belum bisa, maka belum sempurna dalam arti sudah belajar belum sempurna, maka itu ma'fu atau dimaafkan. Kemudian tidak sah dia menjadi imam kecuali bagi sesamanya. Kalau sama-sama orang umi kayak di kampung gitu ya, di kampung biasanya ada Pak Yai yang mendirikan musolah, kemudian dia jadi Pak Yainya, maka itu tidak masalah selama dia ini menjadi imam bagi sesamanya. Tapi kalau ada imam yang lebih bagus, maka disarankan ya dia yang jadi. Oke. Dan tidak sah menjadi imam dan makmum yang qori tidak sah mengikutinya. Misal jenengan yang sudah hadir di sini kan sudah belajar. Nah, maka tidak sah mengikuti imam yang bacaannya yang salah. Terus bagaimana? Maka pilihannya dua. Yang pertama adalah nyari masjid yang lain yang bacaannya lebih bagus. Atau yang kedua, seperti yang dilakukan oleh guru kami, ketika beliau itu menjadi makmum di imam yang ummi, maka dia tetap ikut sampai selesai untuk mendapatkan pahala sholat jamaah. Namun ketika pulang, beliau sholat lagi dalam rangka mencari sahnya sholatnya dia sendiri. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dia imam yang qori? Maka imam wajib mengulang hafalan, mengulang bacaannya dengan benar. Jadi kalau imam membaca Al-Fatihah salah itu ada dua kemungkinan. Imam yang ulang bacaannya atau tidak. Kalau imamnya mengulang bacaan yang benar atau membetulkan bacaannya seperti tadi, maka tidak ada masalah, sah sholatnya. Adapun kalau dia imam yang qori, tapi dia lanjutkan saja,
entah dia sengaja atau tidak, maka hukumnya kita wajib mufarokoh. Apa mufarokoh itu? Memisahkan diri dari jamaah tersebut. Ada dua cara. Yang cara pertama adalah seperti tadi Ustaz saya, ya tetap di jamaah itu. Tapi dia hanya mencari pahala sholat jamaah saja. Nanti pulang dia harus sholat sendiri dengan bacaan yang benar. Atau yang kedua adalah ya langsung membatalkan dan sholat sendiri. Mana yang lebih baik? Dua-duanya boleh. Karena sama-sama dalam pendapat mazhab Syafi'i insya Allah. Baik, itu tentang fikih surat Al-Fatihah dalam sholat. Jadi Al-Fatihah ini menjadi sah dan tidak antara benar dan salahnya yang pertama. Yang kedua antara imam. Kalau jamaah, maka dilihat imamnya umi atau qori. Ya, kalau dia imam yang umi, maka hukumnya kalaupun dia sholat sendiri maka tidak ada masalah. Dan kalau jadi imam untuk sesama orang yang umi tidak ada masalah. Namun kalau ada qori, orang yang sudah belajar Al-Fatihah dan jadi makmum di situ, maka tidak sah dia mengikuti sholatnya orang yang umi tersebut. Maka di sholat berikutnya diusahakan tidak bermakmum kepada orang ini. Adapun kalau imam yang qori, bisa salah bisa, ya, bisa tidak sengaja atau bisa sengaja. Ya, kalau tidak sengaja, maka diingatkan dulu. Nah, kalau dia mengulangi bacaan yang benar, maka sholatnya sah. Tapi kalau imamnya tetap lanjut, walaupun sudah diingatkan, maka seorang qori ini boleh mufarokoh, boleh memisahkan diri dari jamaah untuk mendapatkan sahnya sholat untuk dirinya. Nah, terus kalau imamnya qori, makmumnya umi, dan imamnya salah, bagaimana? Maka yang terjadi adalah yang dosanya ditanggung oleh imamnya sendiri. Karena makmumnya umi. Kalaupun dia baca sendiri pun juga belum tentu betul gitu. Adapun ketika jadi makmum maka dia tetap mendapatkan pahala jamaah dan juga pahala sholat. Adapun dosa, nah kalau memang imamnya qori, entah dia mungkin tidak sengaja, maka dosanya diambil oleh imamnya. Itulah beratnya menjadi seorang imam. Ya. Baik. Lalu bagaimana lahan jali yang terjadi dalam surat Al-Fatihah? Nah, kita mulai di surat Al-Fatihah ini dari ta'awud. Walaupun ta'awud ini tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, tapi penting juga kita membacanya dengan. Kalau ta'awudnya salah, sebetulnya tidak masalah, tapi dia tetap disunahkan dibaca ketika hendak membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Adapun di rakaat kedua dan seterusnya tidak. Dan bacanya ta'awud ini dengan sir atau dengan suara yang suara yang tidak nyaring. Ya. Baik, ta'awud. Lafaz a'udzubillah. Seringnya kesalahan adalah memanjangkan hamzah. Jadi a'udzubillah. Kenapa? Kalau ada tambahan alif di depannya, artinya yang aku berlindung kepada Allah menjadi apakah aku berlindung kepada Allah. Karena ada tambahan hamzah atau alif yang di situ adalah hamzah istifham yang artinya apakah. Apakah aku berlindung kepada Allah? Jadi seperti itu artinya. Artinya ya. Yang kedua, mengubah huruf ain dengan hamzah. A'udzu. Nah, kemudian mengubah huruf zal dengan dal. A'udzu. Nah, itu salah juga. Atau mengubah huruf dal dengan huruf qad. A'udzu. A'udzu. Atau menghilangkan tasydid pada lam. A'udzubillah. A'udzubillah menjadi a'udzubillah. Ya. Kemudian memanjangkan hak yang terakhir, huruf hak yang terakhir. A'udzubillahi. Atau menghilangkan hak.
A'udzu billahi minasy. Biasanya kalau hanya dihilangkan jadinya seperti ya. Biasanya menghilangkan sifat syiddah dari huruf A. A'udzu billahi. Kemudian mengganti huruf H dengan H. A'udzu billahi minasyaiton. Itu salah juga. Kemudian dalam lafaz minasyaitoni memanjangkan huruf nun biasanya. Minasyaiton. Atau menghilangkan tasydid dari huruf sin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau mengganti shin dengan sin. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton. Jadi agak kemayu dikit. Atau toknya diganti tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi bahasa Indonesia salah juga. Atau memanjakan huruf nun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengganti harakaf nun kasroh dengan dhammah. Nah, ada, saya pernah dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau yang tidak teliti telinganya kelihatan sama aja ya. Dengarannya sama aja. Nah, kemudian ke ar-rajim, kesalahannya biasanya roknya dipanjangkan. Syaitonir rajim. Atau membaca kurang dari 2 harokat huruf jimnya. Syaitonir rajim. Atau mengganti huruf mim dengan nun. Ada biasanya anak kecil. Syaitonir rajim. Nah, itu untuk ta'awud kesalahannya di situ dari a'udzubillah minasyaiton dan ar-rajim. Adapun basmalah, bismillah, kesalahannya biasanya yang pertama, baknya dihilangkan. Bismillah, bismillah, ya. Bismillah, ya. Kayak manggil Ustaz, Ustaz, bukan Ustaz tapi Ustaz. Bismillah. Kemudian yang kedua, mengganti sin dengan huruf sa. Bismillah. Atau ganti shin. Bismillah. Atau tidak membaca tasydid pada huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya hirrah. Atau mengganti ro dengan u atau waw. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waw ya. Atau mengganti ha dengan kha. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mendomahkan huruf nun. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak tadi. Biasanya terlalu mengkhususkan Irrahmanirrahim. Jadi nun. Tidak jadi ni. Ya. Maka hati-hati. Berikutnya Ar-Rahim. Seringnya adalah pertama tidak membaca tasydid ro. Sama kayak ini. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Atau ro-nya ganti waw. Sama kayak tadi. Ar-Rahmanirrahim. Atau mengganti ha dengan kha. Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim. Atau diganti ha. Ar-Rahmanirrahim. Ini sering masih terjadi. Nah, kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan pertama biasanya lamnya tidak ada. Alhamdulillah. Biasanya kalau cepat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah langsung. Dan alham tapi
Alhamdulillahirabbil alamin. Atau yang kedua, haknya diganti hak. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang nggak biasa ketika ngomong kan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ketika baca Al-Quran atau baca Al-Fatihah ikut. Jadi gimana? Alhamdulillah. Itu salah. Karena beda arti. Kemudian ganti kha. Alhamdulillah. Jarang tapi orang Indonesia. Hmm. Atau memanjangkan dal. Alhamdulillah. Atau dalnya diganti zal. Alhamdulillah. Nah, Robbinya tidak ada tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, atau ini yang sering mengganti ain dengan hamzah. Rabbil alamin. Atau nah ini yang ayat berikutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim sudah dibahas tadi ya di basmalah tadi. Antara lain menghilangkan tasdidnya ro, hak ganti hak ganti kho, kemudian ro-nya ganti wawu. Ya. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Kesalahan pertama biasanya memanjangkan kaf. Maliki yaumiddin. Nah, itu salah. Atau mengidghamkan mim. Maliki yaumiddin. Atau mengganti nun dengan mim. Maliki yaumiddin. Biasanya terjadi ketika mengucapkan nun keburu mingkem. Jadi Maliki yaumiddin. Nah, ada nunnya tapi ada mimnya biasanya. Maka ketika mengucapkan din jangan keburu mingkem. Nah, kemudian ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kesalahannya menghilangkan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Artinya kalau pernah ada yang mengatakan iyyaka artinya kepada matahari. Kepada sinar matahari aku beribadah. Malah jadi syirik ya. Kemudian memendekkan huruf ya. Iyyaka na' harusnya iya iyyaka seperti itu. Atau mengganti kaf dengan ha. Iyyaha na'budu. Bisa kalau kesulitan. Walaupun saya tidak pernah menemui Mas Yan. Nah, kalau ini masih pernah memanjang kaf. Memanjangkan huruf kaf. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'. Biasanya pas ngajarin. Oh, guru-guru TPA. Kemudian mengkasrohkan huruf kaf. Iyyaka Iyyaka karena kafnya apa fathahnya kurang mangap jadinya kasroh. Iyyaka nah. Atau ba diganti dengan kasroh harokatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kalau yang sering salah ketika saya sama Syekh adalah budu. Nah, budu itu kebaknya dikira kurang panjang atau kurang jelas. Iyyaka na'budu. Budu. Kemudian sana berikutnya adalah memanjangkan dal. Iyyaka na'budu wa Nah, kalau wa iyyaka nasta'in kebanyakan nah ini kadang nunnya panjang. Wa iyyaka nasta'in. Atau sinnya ganti sa.
Wa iyyaka nasta'in. Kalau orang Jawa jarang, Indonesia jarang biasanya. Karena huruf sa sendiri lebih susah dari huruf sin. Kemudian ganti shot. Wa iyyaka nasta'in. Terlalu tebal. Atau ainnya diganti hamzah. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian mengganti nun dengan mim. Wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya yang keenam. Ihdina. Ihdina. Jadi ihdina. Haknya ganti hak. Ihdina. Kemudian yang lain adalah membaca dalnya panjang. Ihdinas sirah. Atau mengganti dal dengan ta. Ihdinas. Ihdinas. Nah, atau memanjakan huruf shad. Ihdinas siratal. Siratal. Atau justru memendekkan ro. Ihdinas siratal mustaqim. Atau toknya ganti ta. Ihdinas siratal mustaqim. Atau toknya dipanjang. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim kesalahannya pertama sin ganti shad. Mustaqim. Atau ganti sa. Mustaqim. Atau taknya dipanjangkan. Mustaqim. Atau taknya ganti tok. Mustaqim. Atau yang sering qaf ganti kaf. Mustaqim. Atau qaf ganti ha. Mustahim. Jarang tapi. Kemudian mengganti mim dengan nun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bisa juga. Bisa kalau anak-anak biasanya. Kemudian kalau ayat ke-7, siratal ladzina biasanya menghilangkan tasjid huruf lam. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Atau zalnya ganti zai. Siratal ladzina. Mengganti zal dengan dal. Siratal ladzina. Atau mempanjangkan nun. Siratal ladzina an'amta alaihim. Persalahannya biasanya ganti mim semua. Siratal ladzina am'amta an'amta sama aja salah. Atau mengganti ain dengan hamzah. Siratal ladzina an'amta. Atau taknya ganti tok. An'amta. Atau tak fathah dengan dhamma. Ganti tak fathah dengan dhamma. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Atau ganti ti. Siratal ladzina an'amti alaihim. Atau alaihimnya ganti alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Gak salah. Atau haknya ganti hak. An'amta alaihim. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Pertama, ghairnya ganti qaf.
Ada, saya pernah nemu. Ghairil, atau ganti khin, kha. Ghairnya ganti kha. Khairil maghdub. Ada pernah saya. Kemudian maghdub ganti maqdub, atau jadi makdub, atau dotnya ganti dha. Al-maghdub ghairil maghdub, atau ganti dal malah. Ghairil maghdubi, atau dotnya dipendeknya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, salah juga. Waladhdallin, saran pertama adalah menghilangkan tasdid huruf dot. Waladhdallin. Terusnya waladhdallin. Jadi waladhdallin. Atau membacakan mengganti dot dengan dha. Waladhdallin. Atau ganti dal. Waladdallin. Jarang tapi. Nah, ini anak kecil seringnya. Waladdallin. Kemudian nun ganti mim. Waladdallin. Nah, kemudian yang terakhir adalah amin. Biar kita tidak salah membaca amin. Yang betul itu. Adapun yang salah seringnya memendekkan hamzah. Amin. Atau memendekkan hamzah dan mim sekalian. Amin. Atau mentasydidkan mim. Amin. Atau nun ganti mim. Amin. Jarang insyaallah. Atau yang terakhir, memanjangkan hamzah dan memendekkan mim. Amin. Ya. Berikutnya adalah praktek. Baik. Untuk praktek ini saya hanya menyontohkan saja. Adapun untuk talakinya nanti kami bagi, yang ikhwan dengan ikhwan, yang akhwat dengan akhwat. Ya, nanti ada ininya. Nanti ada daftarnya kapan bisa talak langsung. Adapun yang kami contohkan di sini adalah cara bacanya dari awal, insya Allah. Mohon diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kalau tidak kuat tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, tapi sampai maghdubu alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Begitu. Jadi di ayat yang ketujuh itu tidak boleh kalau kita berarti Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam riwayat Hafiz an Asim termasuk yang dilarang. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Syekh Aiman Suwaid ketika ada yang setoran dan berhenti di situ, jangan baca seperti itu dalam riwayat Hafiz an Asim karena masuk dalam riwayat yang lain. Begitu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Cek. Silakan. Barusan yang disampaikan Ustaz bahwa kalau berhenti sampai di itu di alai banyak sekali imam-imam yang mempraktikkan seperti itu. Artinya apakah itu masuk kategori membatalkan sholat atau makruh lah hukumnya terhadap bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Oh iya. Betul. Oh ya, lupa saya setangkan. Kalau salahnya termasuk apa ya? Tidak sampai ke haram, juga tidak sampai membatalkan sholat. Hanya saja termasuk mencampur adukan riwayat. Karena dalam riwayat Hafiz an Asim tidak boleh berhenti di situ. Adapun dalam riwayat yang lain, Asroh itu ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Sehingga ayat ke-6-nya ayat ke-6 itu sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu sebabnya kalau kita pakai riwayat Hafiz an Asim yang memasukkan bismillah sebagai ayat pertama, maka ayat ketujuhnya tidak boleh berhenti di situ karena akan menjadi 8 ayat. Seperti itu. Apakah haram? Kalau sengaja berdosa, tapi tidak batal ininya apa sholatnya. Begitu, Bapak. Yang lain, silakan. Amin. Untuk materi bisa di-share, Ustaz? Insya Allah bisa. Tapi dalam bentuk PDF, nggih. Ada lagi? Punten nanya Pak Ustadz. Tafadhol Pak Mulyono. Nah, kalau di suatu kampung itu pengurus masjid atau musola sudah dipilih oleh masyarakat, terutama imam. Nah, kebetulan imam itu yang ditokohkan oleh masyarakat dan tidak mau belajar. Terus gimana kita kalau tiap hari di situ, sholat kita bagaimana? Kalau kita mengingatkan, diingatkan juga akan menjadi masalah. Mereka akan marah, didukung oleh massa. Bagaimana itu, Ustadz? Ya, kami kemarin sempat mengadakan daurah imam masjid online. Dalam rangka sih sebetulnya mencari orang-orang yang ketika dia sudah jadi imam, biar mau belajar dengan online gitu. Nanti di situ ada fikih imam, ada fikih al-fatihah. Nah sebetulnya ini kita harus apa ya mengusulkan mungkin kepada MUI atau Basnas setempat ya agar bisa diadakan standarisasi imam sehingga imamnya tahu hukum jadi imam itu seperti apa, kemudian bacaan Al-Fatihah yang benar itu seperti apa, minimal bebas dari lahan jali. Nah, sehingga sah sholatnya. Terus kalau seperti itu, bagaimana?
Nah, diusulkan mengadakan daurah seperti ini aja, Pak. Tapi tidak harus saya, cari dari ulama-ulama Islam saja. Eh, Usul Ya, kepada MUI setempat atau ke Basnas setempat. Laporan Pak, imam di tempat saya itu bacaannya agak kurang, Pak. Gitu. Gimana kalau MUI kecamatan kayak desa kayak itu ngadakan acara seperti itu. Dana Basnas kan lumayan, Pak, banyak. Kalau digunakan untuk itu tidak ada masalah, insya Allah. Tinggal cari ya. ulama yang bagus di tempat jenengan, nanti diacarakan. Kalau saran saya seperti itu. Karena Hanya ya masalahnya ini kalau Ustaz. dilihatkan langsung jadi konfrontasi, Pak. Betul, iya. Ya. Makasih. Insya Allah ke depan akan ada daurah imam online di bulan Agustus. Insya Allah nanti kita share. Semoga bisa membantu. Dan memang tujuannya adalah untuk ini mengingatkan imam-imam yang harus banyak belajar. Karena beberapa kali terjadi, ya, misal ketika imam ini lupa tahiyat awal dan sudah berdiri. Nah, itu harusnya Ya. walaupun makmumnya bilang subhanallah, tidak boleh kembali. Tidak boleh Hmm. kembali ke tahiyat awal, karena tahiyat awal itu masuk sunnah, Sudah ya. sunnah hayat, Ya. Ya. sedangkan berdiri baca Al-Fatihah itu adalah masuk rukun. Iya, Sehingga tidak rukun. boleh kalau sudah masuk rukun, kembali ke ini, Sunnah. ke sunnah. Seperti itu, sunnah abad. Itu sebabnya, karena pernah beberapa kali terjadi seperti itu, sepertinya perlu yang namanya daurah imam ini. Ya. Juga saya pernah itu sekali ketika sholat id. Nah, di rakaat kedua, imamnya lupa baca takbir tambahan. Dan Ya. sudah masuk Al-Fatihah. Nah, karena Lanjut. lupa, tiba-tiba balik ke takbir. Harusnya sudah tidak usah. Ya. Nah, tapi nanti sebelum salam diganti dengan sujud syahwi. Seperti itu harusnya. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Misami. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau ada, kalau tidak ada, nanti kita monggo. Mengenai hukum membaca ta'awud, karena pernah dengar dari uh, beberapa ustadz yang pernah dengar di YouTube, beliau juga bermanhaj salaf. Hukum membaca ta'awud itu boleh dilakukan di setiap rakaat. Bagaimana ini hukumnya? Boleh dilakukan? Boleh dibaca di setiap rakaat. Artinya pada saat mengawali bacaan Al-Fatihah itu diawali dulu dengan ta'awud. Begitu, Ustaz. Boleh, tetap boleh. Karena ta'awud tetap hukumnya sunnah. Jadi ada yang berpendapat minimal di awal saja, ada di setiap memulai. Nah, yang paling aneh, syad, itu adalah pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan nanti kalau sudah selesai baca surat atau baca Al-Quran baru ta'awud. Karena lafadznya seperti itu. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu sudah selesai baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dikatakan ada beberapa zikot fi'il madhi yang maksudnya adalah fi'il ya lil mustaqbal, atau maksudnya adalah dibaca sebelumnya. Nah itu pembahasannya panjang. Tapi kalau maupun dibaca setiap awal surat itu boleh sekali. Karena ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Amin. Baik, itu dulu untuk malam hari ini. Insya Allah habis ini kami kirimkan bagi para peserta yang ingin talaki atau mengecek bacaan hafalannya, bacaan Al-Fatihahnya ini sudah benar apa enggak. Ya. Nah, nanti yang putri dengan Ustazah, yang putra dengan saya. Nah, dan kami berikan di situ ada biayanya. Bukan biaya sih, infak saja semampunya, seikhlasnya terbaik. Karena ini untuk operasional market kami yang ada di Lumajang.
kita membuka ma'had tahfidz Quran untuk anak-anak yang tidak mampu dengan beasiswa penuh. Bahkan kalau lulusan SMA, kita beri pilihan kalau mau kuliah, kita kuliahkan sekalian, tapi tetap dengan menghafal Al-Quran. Dalam rangka membantu operasional ma'had tersebut, kami mengadakan beberapa acara seperti ini. Yang pertama, kalau caranya seperti ini kita bikin gratis karena dalam rangka dakwah. Adapun kalau dalam rangka ngecek bacaannya, kami kenakan infak seikhlasnya dan semampunya dalam rangka membantu dakwah kami, dan juga sebagai hujah buat antum semua kalian bahwa kita sudah berusaha belajar dan mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama ini sehingga kita bisa terbebas dari atau punya hujah, punya dalil bahwa kita pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Buktinya dengan berinfak tadi dan mencoba mensetorkan bacaan kita kepada guru-guru yang sudah bersanad. Apakah dapat sanad? Insya Allah. Yang berkenan kita berikan. Ya, yang nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan malam hari ini, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran, alladzina hum ahluhu wa khassatuh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi